Halo, nama saya Sefanya Sering Sengke dengan NIM 20302198. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang pasar modal di Indonesia. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan gabungan dari pasar dan modal. Pasar secara sempit diartikan tempat para penjual. Secara umum, pasar modal merupakan tempat terjadinya kegiatan transaksi jual beli surat berharga atau berbentuk efek yang dilakukan oleh perusahaan emiten sebagai pelaku pasar modal dengan investor. Selanjutnya, pasar modal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu menjadi pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer atau pasar perdana adalah pasar di mana penerbitan efek yang baru dilakukan oleh penerbit emiten. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar di mana efek diperdagangkan setelah efek tersebut ditawarkan di pasar primer. Produk pasar modal di Indonesia. Dalam pasar modal, ada beberapa produk atau instrumen investasi yang cukup menguntungkan, yaitu sebagai berikut antara lain: yang pertama saham, kedua reksadana, ketiga surat berharga, keempat saham derivatif, dan yang kelima surat obligasi atau hutang. Selanjutnya, fungsi dan peran pasar modal. Yang pertama, memfasilitasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memfasilitasi para pemegang saham untuk menjual sahamnya guna pemenuhan likuiditas. Yang ketiga, memfasilitasi perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga efek. Dan yang terakhir, menyediakan sarana investasi pada sektor ekonomi tertentu oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga efek tersebut. Manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, pemerintah, dan masyarakat. Bagi investor, manfaat pasar modal antara lain sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Bagi emiten atau perusahaan, manfaat dari pasar modal antara lain sebagai salah satu sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan bagi pemerintah dan masyarakat, manfaat dari pasar modal antara lain sebagai lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Sejarah pasar modal. Secara historis, sejarah pasar modal di Indonesia sudah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya sejak zaman kolonial Belanda. Menurut Bursa Efek Indonesia atau BI, pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau FOK. Pelaku industri di pasar modal. Pelaku industri pasar modal, perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Penjamin emisi efek atau underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum atau go public bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Terdapat 4 lembaga penunjang pasar modal yang wajib mendapatkan persetujuan, perizinan atau pendaftaran dari OJK untuk melaksanakan kegiatan di pasar modal. Keempat lembaga tersebut adalah Kustodian, Biro Administrasi Efek atau BAE, Wali Amanat, dan Perusahaan Pemeringkat Efek. Selanjutnya kita masuk dalam pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal syariah. Dalam perjalanannya, pasar modal syariah di dunia diawali dengan terbitnya peraturan Yordania melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 1978 yang mengizinkan Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan Mukyarak Bond. Selanjutnya, pasar modal syariah juga tidak hanya berkembang di negara-negara yang mayoritas muslim, tetapi berkembang juga di negara-negara sekuler. Peran pasar modal syariah dalam perekonomian.
Nasional pasar modal syariah memiliki peranan yang sangat penting, yaitu yang pertama sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua sebagai sumber pendanaan bagi negara untuk pelaksanaan program pemerintah berupa peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui penerbitan efek syariah. Dan yang ketiga, sebagai sarana investasi bagi investor. Saham syariah. Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Dengan menerbitkan saham, perusahaan mendapatkan penyertaan dana tambahan untuk modal yang berjangka waktu panjang bagi perusahaan. Sebagai konsekuensi, jika perusahaan menghasilkan laba, maka laba tersebut dapat dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki. Karakteristik pemegang saham. Sebagai bukti pemilikan, para pemegang saham memiliki 3 karakteristik yuridis. Pertama adalah limited risk, di mana pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah dana yang disetorkan dalam perusahaan. Peran saham sebagai sumber pendanaan dan sarana investasi. Saham sebagai produk pasar modal memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan maupun sebagai sarana investasi. Risiko saham. Yang pertama, capital loss. Capital loss adalah suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya, investor membeli saham PT ABC dengan harga 2.500.000 per saham. Kedua, risiko tidak memperoleh dividen. Secara umum, perusahaan akan membagikan dividen pada saat memperoleh keuntungan. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi ketika perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan dibubarkan. Penyeleksian saham syariah. Yang pertama, perusahaan yang di dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Contohnya, saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau PT Bank Panin, Dubai Syariah Tbk, dan PT Sofyan. Yang kedua, perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, namun memenuhi kriteria Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai saham syariah. Mekanisme transaksi di pasar perdana. Mekanisme transaksi di pasar perdana. Secara umum, transaksi saham dapat dibagi menjadi transaksi pada pasar perdana dan transaksi pada pasar sekunder. Pasar perdana artinya investor membeli pada saat dilakukan IPO. Dana investasi dari investor selanjutnya langsung masuk ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, transaksi juga dapat terjadi di pasar sekunder. Pengertian sukuk. Sukuk dapat diartikan sebagai dokumen atau sertifikat. Dalam Alkitab Al-Muwatta karya Imam Malik, sukuk disebutkan telah menjadi instrumen keuangan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Marwan ibn Al-Hakam di zaman dinasti Bani Umayyah. Reksadana syariah. Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio atau kumpulan efek oleh manajer investasi. Berbeda dengan saham dan sukuk yang merupakan efek atau surat berharga, reksadana adalah wadah investasi yang berisi kumpulan surat berharga. Investor yang berinvestasi pada reksadana akan memiliki efek atau surat berharga dalam bentuk unit penyertaan reksadana atau saham atas reksadana, tergantung bentuk hukum reksadana tersebut. Perbedaan reksadana dan reksadana syariah. Mekanisme kegiatan reksadana syariah serupa dengan reksadana konvensional. Perbedaannya terletak pada portofolio efek yang diinvestasikan. Pada reksadana konvensional, manajer investasi dapat menginvestasi dana kelolaan pada efek konvensional syariah. Sementara itu, pada reksadana syariah, manajer investasi hanya dapat menginvestasikan dana kelolaan ke efek-efek syariah. Hal lain yang membedakan reksadana syariah dengan reksadana konvensional
adalah adanya mekanisme cleansing atau pembersihan kekayaan reksadana syariah dari unsur non-halal. Sekian dari tugas video saya yang pertama. Terima kasih.